Jika berbicara soal pembalap paling sial dalam 10 tahun ini, pembalap pertama yang mungkin akan langsung muncul di kepala kalian adalah Charles Leclerc. Skill Leclerc sudah cukup diakui sebagai salah satu yang cukup agresif dan liar dengan banyaknya jumlah pole position yang ia dapat. Namun sayangnya, dari 23 kali pole yang dia punya, Leclerc cuma bisa mengkonversinya menjadi 5 buah kemenangan saja karena banyaknya nasib sial yang dia alami. Tapi sebelum adanya Leclerc, dulu juga ada satu pembalap yang kencang dan ganas. Tapi sayangnya, Dewi Fortuna tidak mau mampir untuk memberikan keberuntungan. Pembalap itu adalah Kimi Raikkonen ketika membalap di McLaren. Sebelum dia meraih juara dunia satu-satunya bersama Ferrari, Kimi Raikkonen sempat dijuluki sebagai ahli runner-up karena dia sebanyak 2 kali harus mengakui keunggulan rivalnya dalam perebutan titel. Penyebabnya mayoritas adalah karena nasib sial atau kurang beruntung yang tidak mau jauh-jauh dari pembalap Finlandia tersebut semasa di McLaren. Padahal Raikkonen muda dikenal sebagai pembalap yang sangat kencang di masanya, apalagi dikombinasikan dengan mobil McLaren karya Adrian Newey yang saat itu memang nampak powerful serta garang. Bagi yang pernah merasakan menonton langsung aksi-aksi dari Raikkonen di masa itu, pasti akan langsung mengidolakannya karena Kimi ketika ada di puncak performanya memang selalu terlihat ganas di sirkuit. Oleh karena itu ada anggapan yang mengatakan kalau Raikkonen seharusnya bisa meraih 3 kali juara dunia andaikan nasibnya lebih mujur. Musim pertama Raikkonen di McLaren seolah-olah sudah memberikan sinyal jika karirnya nanti di tim besutan Ron Dennis itu akan dipenuhi oleh nasib sial. Tidak tanggung-tanggung, dari 17 balapan di musim 2002, Raikkonen alami 10 kali DNF, di mana 7 diantaranya disebabkan oleh masalah reliabilitas mobil McLaren MP417 yang buruk. Pada 2003, atau musim keduanya di McLaren, disinilah Raikkonen mulai menunjukkan tajinya, dengan masih memakai mobil 2002 yang dikembangkan lebih jauh lagi untuk memperbaiki masalah reliabilitas. Raikkonen memulai musim dengan bagus dengan raih kemenangan perdananya di GP Malaysia, dan dari 7 race pembuka, Kimi meraih 6 kali podium. Setelah GP Monaco, Kimi bahkan mampu duduk di puncak klasemen, unggul 4 poin dari Schumacher. Meskipun cuma kantongi 1 kemenangan di Malaysia, namun konsistensi Raikkonen di podium dan sistem poin baru yang memangkas defisit gap dengan pemenang race membuat Kimi bisa menempel Schumi di 2003. Namun seiring musim berjalan, progres McLaren malah melambat karena fokus mereka teralihkan untuk membangun mobil MP418 yang seharusnya dipakai pada musim 2003, namun tidak kunjung rilis dan akhirnya tak terpakai karena masalah reliabilitas. Raikkonen mengakhiri musim 2003 di peringkat runner-up klasemen dengan terpaut gap cuma 2 poin saja dari Michael Schumacher, di mana perebutan gelarnya berlangsung sampai ronde terakhir di Suzuka. Selain fokus McLaren yang terbagi 2, setidaknya ada 3 momen apes yang membuat Raikkonen gagal juara dunia saat itu. Pertama pada GP Spanyol 2003, di mana kesalahan Raikkonen di kualifikasi harus dibayar mahal dengan nasib sial yang menimpanya saat start balapan. Race Raikkonen hanya berlangsung sepanjang 15 meter saja, usai dia menabrak pembalap yang alami stall di depannya. Lalu kedua adalah pada GP Eropa di sirkuit Nürburgring ketika Kimi sedang memimpin balapan dengan nyaman. Mesin Mercedes V10-nya meleduk dan membuatnya gagal finish. Dan terakhir pada GP Jerman di Hockenheim, Raikkonen kembali DNF saat start dimulai, usai dia tersenggol oleh Rubens Barrichello yang kena sandwich di tengah-tengah. Ketiga momen tersebut membuat konsistensi Raikkonen di podium terasa sia-sia, apalagi berhadapan dengan kombinasi Schumacher dan Ferrari yang sangat superior di masanya, membuat dia harus bertekuk lutut di akhir musim. Usai kembali jalani musim yang buruk pada tahun 2004, Raikkonen kembali menggila pada musim 2005. Usai gagal dengan mobil sebelumnya, Adrian Newey merombak total aerodinamika dan suspensi dengan memanfaatkan perubahan regulasi seperti sayap depan yang dinaikkan dan diffuser yang lebih kecil untuk musim 2005. Selain itu, gearbox baru juga dikembangkan oleh McLaren untuk mendongkrak akselerasi dan performa dari mesin mereka. Hasilnya mobil MP420 menjadi salah satu mobil yang sangat kencang di sirkuit. Bahkan kecepatannya bisa dibilang lebih unggul daripada Renault milik Fernando Alonso. Tetapi, lagi-lagi masalah reliabilitas menghantui McLaren karena desain mobil Adrian Newey yang kelewat agresif bagi mesin Mercedes V10 mereka. Mobilnya cepat dan kencang, tapi sayangnya gampang mogok. Hal itu sudah tercium sejak testing dan sesi pramusim, di mana Raikkonen tidak mampu mencapai target lap yang diinginkan, walaupun secara catatan waktu, mobilnya tidak mengecewakan sama sekali. Raikkonen mengawali musim 2005 dengan tidak begitu mulus, dengan alami stall saat start di GP Australia dan kerusakan ban di GP Malaysia.
Tapi setelah itu, Kimi mulai menunjukkan tajinya sebagai pembalap yang sedang ada di puncak performa, dan dikombinasikan dengan mobil yang kencang serta agresif. Raikkonen meraih 3 kali pole position secara beruntun, dari Imola sampai Monaco, yang menggambarkan betapa kencangnya mobil McLaren di tahun tersebut. Tapi sayangnya, seperti yang kami katakan di awal, reliabilitas dan nasib apes terus-menerus merundungi Kimi Raikkonen sepanjang 2005. Pole positionnya di Imola seharusnya bisa ia ubah menjadi kemenangan, andai saja mesinnya bisa bertahan lebih lama dari 9 lap dan memaksanya akhiri race lebih awal. Usai meraih kemenangan di Spanyol dan Monaco, Raikkonen kembali alami nasib sial di GP Eropa di sirkuit Nürburgring. Bermula dari Raikkonen yang sedang memimpin balapan, alami ban terkunci atau lock up usai menyalip Jacques Villeneuve yang merupakan backmarker dan menghiraukan bendera biru. Ban depan kanannya alami sedikit kerusakan, dan karena regulasi saat itu tidak memperbolehkan pembalap ganti ban, Raikkonen mau tidak mau harus melanjutkan race sampai finish meski dengan ban yang kurang optimal. 8 lap menjelang finish, Raikkonen yang sudah unggul 7 detik dari Alonso mulai merasakan vibrasi atau getaran di ban depannya akibat dari lock up tadi. Akhirnya pada lap terakhir, suspensi Raikkonen rusak karena tidak kuasa menahan getaran dari ban depannya dan sebabkan pembalap Finlandia itu gagal finish untuk membuang secara cuma-cuma kemenangan yang sudah ada di depan mata. Negara Jerman sepertinya memang kurang bersahabat dengan Raikkonen karena lagi-lagi Kimi harus gagal menang usai alami kerusakan hidrolik saat memimpin balapan di sirkuit Hockenheim. Selain momen gagal finishnya di Imola dan 2 kali di tanah Jerman tersebut, Raikkonen juga alami beberapa kali penalti turun 10 grid karena harus ganti mesin di Prancis, Silverstone, dan Monza. Pada akhirnya Raikkonen kembali harus puas huni posisi runner-up klasemen dan akui keunggulan Alonso yang lebih konsisten dengan total gap 21 poin. Gap yang cukup besar di zamannya, dan semua itu diakibatkan oleh rangkaian nasib sial dan masalah reliabilitas yang Raikkonen dapat. Pantas saja, Raikkonen dulu mendapat julukan ganteng-ganteng apes karena nasibnya yang selalu kurang mujur. Sama seperti apa yang dialami Charles Leclerc bersama Ferrari saat ini. Perbedaannya adalah Raikkonen dulu sudah merasakan perebutan gelar juara dunia sebanyak 2 kali, sementara Leclerc belum sama sekali. Leclerc mungkin bisa meniru cara Raikkonen untuk melepas siklus ketidakberuntungannya dengan pindah tim. Karena sudah muak dengan McLaren, Raikkonen tahu jika dia punya value sebagai pembalap yang cukup ditakuti ketika ada di puncak performanya. Pada akhir 2005, Raikkonen sudah menyetujui perjanjian prakontrak bersama Ferrari, dan dia bahkan dipakai sebagai alat untuk memecah belah internal Ferrari. Nama Raikkonen dipakai untuk mendesak Michael Schumacher pensiun dan membuka jalan baginya untuk gabung ke Ferrari pada 2007. Dan benar saja, Raikkonen akhirnya mendapatkan keberuntungan yang ia tunggu-tunggu sejak dulu dan mengunci gelar juara dunia pada musim 2007 secara tidak terduga, serta menjadi pembalap Ferrari terakhir yang meraih titel sampai sekarang. Cara yang sama mungkin bisa diterapkan oleh Leclerc jika ingin mewujudkan impiannya jadi juara dunia. Tapi kami khawatir itu sedikit terlambat karena dia punya kesempatan untuk menerima tawaran Mercedes beberapa waktu yang lalu, tapi Leclerc memilih stay di Ferrari. Kabar terbaru bahkan menyebut kalau pembalap Monaco tersebut akan perpanjang kontraknya sampai 2029 mendatang. Perbedaan terbesar antara Raikkonen dan Leclerc adalah Raikkonen dulu paham akan value dia sebagai pembalap top yang cuma butuh mobil kencang untuk bisa kompetitif, tak peduli di tim yang mana. Sementara Leclerc sudah kadung cinta mati dengan Ferrari, dan dia seperti tak punya pilihan selain juara dunia bersama Ferrari untuk menepati janji yang ia buat kepada mendiang ayahnya dan Jules Bianchi. Namun jujur saja, kalau melihat kondisi Ferrari saat ini, kami tak melihat peluang juara dunia itu terbuka sampai 2026 nanti. Bahkan, jika 2026 masih sama saja, Leclerc lebih baik segera minggat dari Maranello dan mempertimbangkan tim rival seperti Raikkonen dulu. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.